Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Sahabat pendengar yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa selain Islam sebagai agama yang paling benar, dinul haq, agama penyempurna, Islam juga menyandang sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi segala penghuni bumi termasuk manusia. Itu artinya bahwa Islam adalah ideologi dan ajaran yang tidak hanya berhenti di hati atau keyakinan saja, atau bukan hanya agama yang menuntun umatnya untuk melaksanakan rutinitas ritual saja. Tapi Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya untuk mampu menjelmakan umatnya menjadi sebuah mesin ihsan yang segala aktivitas umatnya akan membawa nilai kemaslahatan bagi siapa saja yang berada di sekitarnya. Orang-orang yang telah mampu berbuat demikian disebut sebagai hamba yang muttaqin. Ini derajat yang paling tinggi dan akan menghantarkan dirinya ke dalam pintu kesuksesan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Para ulama sepakat bahwa antara iman dan amal tidaklah dapat dipisahkan. Keduanya harus seiring sejalan tanpa ada yang ditinggalkan. Seorang belumlah dikatakan beriman kalau keimanannya hanya sekedar sesuatu yang diyakini dalam hati saja, sementara sifat dan perbuatannya tidak menunjukkan orang yang beriman. Atau seseorang belum dan tidaklah dikatakan beriman kepada Allah apabila hanya perbuatannya saja yang dipandang baik dan berguna bagi orang lain, sementara hatinya ingkar kepada Allah. Bahkan dalam beberapa ayat Allah mengibaratkan orang kafir yang beriman ibarat debu yang menempel di daun dan akan segera terhapus ketika angin atau hujan datang. Sahabat pendengar yang berbahagia, kalau kita memperhatikan beberapa ayat atau demi ayat yang berbicara masalah pahala atau surga dan segala apa yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya, pastilah di sana akan ada kata-kata iman dan amal yang telah disebut secara bergandengan seiring sejalan. Sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan pada surah Al-Baqarah ayat 82. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Sahabat pendengar yang berbahagia, masih banyak lagi kita temukan ayat yang menerangkan bagaimana hubungan antara iman dan amal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, ada beberapa yang harus kita sadari bersama bahwa amal adalah gambaran keimanan seseorang kepada Allah. Kalau iman seseorang baik, hatinya dekat dengan Allah, dan jiwanya adalah jiwa yang mendapat petunjuk dari Allah, maka amal ibadahnya akan menjelma dengan amal soleh atau mahmudah. Kalau iman seseorang sedang berkurang atau hilang, maka amalnya akan menjelma menjadi amal yang buruk atau mazmumah. Jadi sesungguhnya bagaimana amal kebaikan seseorang adalah gambaran keimanan seseorang kepada Allah. Yang kedua, amal ibadah seseorang dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu.
sesuai dengan fluktuasi keimanan seorang kepada Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wallahu junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ketika keimanan seseorang sampai pada tingkat yang benar atau yang kokoh, maka dirinya akan mengeluarkan energi amal kebaikan yang beriman atau bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Namun kalau ketika keimanannya sedang berada pada tingkat rendah karena tidak beribadah kepada Allah, maka di dalam aktivitas kehidupannya tidak akan mengeluarkan energi ihsan dalam dirinya. Yang ketiga, semakin banyak amal ibadah kita kepada Allah, semakin baik amal ibadah kita kepada Allah, semakin benar amal ibadah kita kepada Allah, maka akan semakin kuat pula keimanan kita kepada Allah. Bagaimana dalam surat Toha ayat 112. Yang keempat, amal ibadah orang yang kafir tidak akan diterima oleh Allah. Amalnya, ibadahnya akan sia-sia belaka. Yang kelima, semua amal ibadah yang dikerjakan oleh seseorang maka akan kembali kepada yang mengerjakannya. Dan semua amal keburukan yang dikerjakan, akibatnya juga akan kembali kepada yang mengerjakan. Man amila salihan falinafsihi wa man asaa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Yang terakhir, semua amal ibadah seseorang akan selalu diperhitungkan dan dibahas Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar yang berbahagia, betapa pentingnya arti sebuah amal kebaikan bagi seseorang muslim. Sehingga setiap muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah sudah seharusnya bukan hanya mampu tampil formalitas dengan berpenampilan sebagai seorang muslim, akan tetapi juga dituntut harus mampu pula menjelma dan bersikap sebagai seorang muslim. Tampilkan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Buatlah orang lain yang ada di sekitar kita menjadi tenang akan kehadiran kita, bukan sebaliknya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjelma menjadi seorang muslim yang utuh baik ibadahnya maupun perilaku dalam sosial kemasyarakatan. Nasr minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.